dari Mbak Sari Yunita _19. Katanya gak boleh. Emang mau ngambil alih tugas malaikat Rokib dan Atid. Gue kira cinta itu Aduh, gue pikir cinta itu sederhana. kadang-kadang tak ada logika. Wah, cinta itu. Yang paling penting adalah kita punya perjanjian atau kita punya kesepakatan bahwa kita boleh ngecek handphone pasangan kita di dalam kondisi-kondisi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore. Apa kabar, Mak-mak? Very good, very well. Baik ya. Tapi kan nggak selamat sore doang, Miss. Oh, iya Jadi deh. ada yang dengerin malam, ada yang dengerin pas tahajud, Oh, iya. ada yang dengerin subuh-subuh, kan terserah mereka ya. Kalau kita rekamannya sekarang sore-sore. Oh ya, oke kalau gitu. Kebetulan ini Hi everything, selamat everything gitu nggak ya? apaan sih lu? Miss Anti. Ini nih seru juga nih pembahasan kita hari ini nih, karena emang relate ke siapapun sih sebenarnya. Iya, Iya kan? iya. Kayak Ya tentang apa? ini tuh penting nggak penting sih sebenarnya buat dibahas. Kalau misalnya kita nggak bahas, sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita kulik-kulik tuh kayaknya iya juga ya. Maksudnya Menarik juga. menarik juga, iya. bagaikan bubur diaduk dan tidak diaduk kan? Kalau lu nih Miss Anti, perlu nggak ngecek HP pasangan? Which is berarti sekarang suami lu ya berarti ya. Gue ya Perlu nggak? pasangan ya suami gue, emang siapa lagi be? Ya cuma suami gue dong. Gimana sih Abe? Apa gimana? Kalau gue Gue perlu nggak perlu sih. Tapi gini, dulu waktu nggak boleh, awal-awal. nggak Oh, boleh. ya? Lu nggak boleh di tengah-tengah dong. Kan Ah. pertanyaannya perlu nggak sih? Jadi perlu atau enggak? Jawabannya apa? Kalau gue untuk sekarang sih nggak perlu. Untuk sekarang nggak perlu. Iya. Berarti ya berdasarkan situasi dong. Iya dong, berdasarkan situasi. Abis katanya lo Oke. gue harus pilih. Ya kalau untuk sekarang sih gue nggak Iya. perlu. Oke, kenapa sekarang lu nggak perlu ngecek HP suami lu? Karena HP-nya baru loh, enggak ya? Sombong amat. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Wow, Enggak, Anda ria ya Anda ya. Sombong. Sungguhnya orang yang ria adalah Allahu sahabat Akbar. setan. Allahu Akbar. Berarti gue setan? Enggak dong, kan gue temannya setan. Setannya kan elu. Ya terus. Panglima setan dong Oh, gue. iya. Terus Kalau gue sih kenapa untuk nggak pernah? kalau sekarang sih gue rasa gue nggak perlu ya gitu, karena gue tidak punya feeling apa-apa sih sebenarnya saat ini untuk cek-cek gitu. Dan Oke. gue juga sedang tidak ingin handphonenya dicek-cek sih. Why? Nggak apa-apa, nggak, karena kan gue banyak chat sama parents ya kan, banyak chat sama orang tua murid, terus udah gitu banyak juga chat sama teman-teman dilanisme gue yang kayaknya juga nggak penting juga dia tahu kan, ini gue gitu. Chat sama gue. Chat sama ya kan? lo ya kan. Iya sih, bener. Ini pas banget sama jawaban dari mama gue coba. sebenarnya. Tadi masalah feeling itu, ini ada dari Mbak Putri Mulia nih. Katanya setelah 11 tahun nikah, gue jawab perlu kalau ada feeling gak enak aja. Kan? Kalau feeling fine sih nggak perlu gitu. Oke, terus. Gitu. Terus ada juga yang sama nih tentang feeling it's me.erjana. Ini tergantung feeling pang. Kan? Katanya gitu. Terus nih. Nah, ini yang mirip kayak lu tadi nih. Apa tuh? Kalau ini dari Mbak Monik Marion. Kalau ketemu sesuatu yang bikin shock, bakal cuma nyakitin diri sendiri dan diikuti dengan perasaan insecure. Tuh, kayak lu tadi kan, perasaan-perasaan gak enak kayak gitu kan. Iya. Udah sih itu sih kalau masalah feeling sama nggak penting juga sih ngecek gitu kan, takutnya ada sesuatu yang nggak harusnya lu tahu gitu. Nah, bener kan. Kayak gue tuh
takut gue nggak siap untuk responnya gimana gitu loh. Terus nanti kan kalau ternyata dia tidak sebagaimana yang itu, terus gue malu. Tapi kadang tuh gue suka kepo gitu loh, Ya Be. kan. Maksudnya kayak apa ya, secara gue keponya luar biasa ya kan. Maksimal ya, kepo maksimal. Jangan lupa dengerin podcast kepo maksimal di Hey, Kaskus hey, hey, Podcast. kamu promo ya. Nah, ini dari Ma Irma Aprilia _Alicia katanya aku sing jarang cek karena aku percaya laki aku nggak aneh-aneh. Yakin. Yakin. Coba namanya siapa? Jangan tuh. Terus ada lagi dari Mak Risma _Risma nih. Perlu banget karena kepo. Yakin sih misua gue setia. Cuma ya dicek kadang doi belanja-belanja yang nggak penting. Yakin setia. Tapi by the way itu perlu ya ternyata ya, ngecek si keranjang belanjaan di apa namanya tuh, di marketplace laki-laki tuh perlu ternyata ya. Iya sih. Perlu banget sebenarnya karena ini ya kalau menurut pemikiran gue ya. Kalau gue kan emang ketahuan belanjanya pasti mainan, barang-barang jadul. Nah, kalau tiba-tiba di keranjang suami lu ada lipstick ya kan, daster. Itu kemungkinannya cuma dua itu. sih. Kemungkinannya cuma dua sih, antara laki lu sekong atau dia punya simpenan, ya kan. Kalau dari mama lu misalnya. Aduh, mama gue kemarin cukup ini sih, lumayan nih tanggapannya. Ada apa banyakan perlu atau nggak perlu? 50-50. Ada yang bilang, ada 50-50. yang bilang gini, nggak pernah sama sekali aku tuh dari awal nikah, soalnya isinya ya cuma gitu-gitu aja. Aku rasa. Yakin. Yakin. Namanya siapa itu? Namanya nggak siapa? boleh disebut namanya. Namanya Jangan siapa? dong. Kalau mami-mami aku jangan. Hai, emak yang bilang HP suami Anda tidak ada yang aneh-aneh. Lihat di laci kantor meja kerjanya. Oh ya, lanjut. Terus apalagi mama ada lagi lo nih yang bilang kalau nggak siap lihat isinya mendingan jangan deh. Nah, ya kan kayak tadi tuh. Iya benar. Kalau nggak siap udah, Mak. Nah, ntar gue jelasin Nah, kenapanya. lagi. Terus kalau gue sih enggak. Apalagi? Kalau gue sih enggak. Kenapa? Karena gue percaya cinta itu kayak pasir yang makin digenggam makin gampang hilang. Waduh. Gue kira cinta itu sederhana. Gue pikir cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Wah, cinta itu. Oke, finish. Oke, finish. Oke, sip. Lanjut ke mama berikutnya, dua lagi deh mama lo. Nah, ini ada yang sama persis kayak gue. Kalau kalau tiba-tiba feeling gak enak, dicek. Padahal sih nggak ada apa-apa juga, iseng aja kepo. Kan sama kayak gue. Hati-hati kepo Anda bermasalah. Nih ada lagi. Kadang perlu kali ya sesekali sesekali kan itu bacanya ya. Biar sesekali itu maksudnya asma dia. Sesekali aku ini. Dia bukan. Sesekali gitu. Lanjutnya ada lagi. Nih, gak perlu. Ntar yang ada nangis Bombay lagi ngelihatnya. Lah, kenapa nangis Bombay? Cari aman aja, Kak. Cari aman aja, Kak. Intinya saling percaya. Emang suami Anda tuh emang terkenal fuckboy gitu ya. Jadi Anda takut gitu, ya kan? Enggak tahu juga, bisa jadi atau mungkin suaminya dia Raffi Ahmad gitu. Takut ya ada WhatsApp dari Ayu Ting Ting, dari Bella, Yunisara, dari siapa? Ya kan, Yunisara. Iya, jemput anak aku dong. Makanya gitu. Anda takut. Okay. Nah, terus waduh, dikit lagi mau habis nih Zoom gue. Dari Mbak Sari Yunita _19 katanya gak boleh. Emang mau ngambil alih tugas malaikat roket dari Atit. Ntar jadi sakit darah tinggi dan asam lambung aja. Oke. Tadi kayaknya tapi iya kalau soal ya. bawa agama Islam kayaknya tadi ada juga deh dari mak gue yang jawab, "Oh, nih, enggak dong. Karena memang dalam Islam enggak boleh. Dan isinya juga ngebosenin, seruan emang. Juga HP gue." Ya deh, oke. Ya deh. Oh, belum aja suaminya chat-chatan sama cewek lain pakai emot-emot love, emot-emot kiss ya kan. Misalnya nanti Anda nge-like nih,
Kenapa sih nih? Bentar deh. Miss Anti, hey. Be. One eternity later. Dah, Mama, sambil kita nungguin Miss Anti nggak nge-like lagi, sekarang gue pengen ini nih ngasih footage obrolan gue sama Mbak Nomi Tobing, seorang psikolog yang juga penggemar Dilan dan Milea ya. Hai Mbak Nomi. Hai. Mbak Nomi, kan kita lagi ngebahas tentang perlu nggak sih mengecek HP pasangan. Nah, menurut Mbak Nomi nih dari sisi psikologi, perlu nggak sih kita mengecek HP pasangan kita nih Mbak? Nah, kalau misalnya kita pengen ngecek HP pasangan kita, yang perlu kita selidiki adalah kenapa sih kita harus ngecek HP pasangan kita diem-diem. Itu membuktikan bahwa adanya kurang komunikasi dan kurang kepercayaan di dalam hubungan kita. Makanya kita khawatir bahwa pasangan kita menyembunyikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin ngecek pasangan kita tuh adalah ide bagus untuk menyelesaikan masalah yang kita curigai. Tapi sebenarnya hal ini tidak efektif. Karena sebenarnya di dalam hubungan itu berarti selain adanya isu trust atau ketidakpercayaan, adanya isu komunikasi yang tidak lancar, makanya kita lebih memilih untuk diam-diam mengecek HP pasangan. Kita mungkin juga punya masalah intimacy atau kedekatan. Daripada kita konfrontasi atau menanyakan langsung isu yang kita khawatirkan kepada pasangan, kita memilih untuk diam-diam mengintip HP pasangan kita untuk mengumpulkan informasi yang tidak bisa kita dapat secara langsung. Jadi kita berusaha untuk menghindari percakapan yang akibatnya akan bikin tegang atau bikin konflik gitu. Terus kita juga takut mungkin kalau kita langsung konfrontasi, kita takut nanti berantem, kita takut akan jadi sensi, kita takut untuk menghadapi konflik dan lebih memilih untuk gimana caranya gak ada konflik, tapi kita juga tahu apa sih sumber masalahnya. Selain itu, kita juga mungkin insecure dengan hubungan kita atau pasangan kita. Kita curiga ada sesuatu yang terjadi di dalam pasangan kita yang tidak bisa kita ketahui. Apakah entah pasangan kita punya riwayat bahwa dia suka bohong, atau pasangan kita rasa selingkuh, atau dia menyembunyikan sesuatu, sehingga kita merasa udahlah cek aja HP pasangan kita dibanding kita tanya nanti toh dia gak akan ngaku. Jadi kita merasa insecure bahwa hubungan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketakutan yang tidak irasional ini, karena kan kita belum dapat buktinya, menggambarkan bahwa hubungan kita sebenarnya sedang tidak baik-baik. Mungkin ketakutan kita ini hanya karena kita gak yakin sama pasangan kita, atau mungkin kita juga gak yakin sama diri kita sendiri bahwa emang gue cukup baikkah untuk pasangan kita sehingga pasangan kita tidak melakukan apapun di belakang kita. Oh, oke. Nah, kalau efeknya Mbak, kalau misalnya kita sering ngecek HP pasangan itu, jadinya akan seperti apa sih untuk diri kita sendiri ya, dan untuk hubungan rumah tangga kita? Secara general sebenarnya ini akan memicu konflik karena jadi ada pelanggaran dalam privacy. Walaupun kita sudah menikah, terutama kalau kita sudah menikah, gak berarti semua hal bisa kita langgar privasinya. Selalu berikan space kepada pasangan kita untuk punya privacy sendiri-sendiri. Sehingga mungkin kalau misalnya kita cek handphone ya, kita ngerasa oh ada pelanggaran komunikasi nih, kan kita bisa ngomong, kan kita bisa tanya, dibandingin kita ubek-ubek
handphone pasangan kita. Jadi sebenarnya secara general nggak boleh nih ngecek handphone pasangan tanpa sepengetahuan dia. Takutnya konflik yang tadinya nggak ada akhirnya ada, atau konflik yang tadinya kecil jadi semakin membesar, dan trust, kepercayaan akan semakin membesar isu ketidakpercayaannya, karena kita jadi semakin curiga nih, nanti besok-besok dia akan ngecek. Akhirnya kita gimana caranya memproteksi ponsel kita sehingga tidak bisa dibuka oleh pasangan kita. Oh iya benar. Nah, kalau misalnya perlu nih kita mengecek HP pasangan, atau mungkin tapi tetap gue mau ngecek HP pasangan gitu. Nah, itu sebatas apa sih, Mbak? Kalau kita mau ngecek handphone pasangan kita, yang paling penting adalah kita punya perjanjian atau kita punya kesepakatan bahwa kita boleh ngecek handphone pasangan kita di dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita saling bertukar password handphone, itu boleh dilakukan kalau kita merasa itu sesuatu yang kita nyaman dan sepakat nyaman. Sepakat itu artinya kedua belah pihak rela atau ikhlas memberikan passwordnya tanpa ada tekanan tertentu. Kalau misalnya ada tekanan, berarti dia nggak ikhlas ataupun terpaksa ngasihnya. Lalu kalau misalnya kalaupun kita sudah punya passwordnya, kita tetap minta izin kepada pasangan. Aku lihat ya Instagram kamu, aku lihat ya handphone kamu. Jadi pasangan tetap mengetahui saat kita mau melihat ponselnya dia atau handphonenya dia, sehingga kita tetap mempertahankan kejujuran, intimasi, komunikasi, dan kepercayaan di dalam hubungan, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita melihat handphone pasangan kita. Semoga jawaban-jawaban ini membantu untuk melihat dan cek ke diri sendiri, apakah kita sering ngelihat handphone pasangan, dan kenapa sih kita suka ngeliatin. Oke, jadi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kesepakatan masing-masing, atau mungkin sebaiknya kalau kalian belum nikah, disepakati bersama aja kali ya, enaknya gimana sama pasangan gitu ya nggak sih? Iya, takutnya juga kalau misalnya elunya mungkin nggak ngerasa nggak perlu, tapi suami lu ternyata perlu ya kan. Makanya harus diomongin sama pasangan gitu ya Miss Santi ya. Iya dong, harus diomongin dong semuanya. Kan communication is a key, right? Yes, betul. Ya udahlah Miss Santi. Oke. Makasih ya udah mau podcast lagi ya. Iya, sama-sama. Makasih juga buat emak-emak yang udah komentar di kolom komentarnya emak-emak, Panglima Emak, dan juga di tempatnya Miss Anti. Boleh loh kalau misalnya Mama mau drop komen di bawah sini, mau cerita pengalamannya tentang ngecek HP pasangan. Jadi kalau ada yang denger podcast kita terus udah gitu lihat di bawah komennya, kan bisa sharing juga gitu ya nggak sih? Berbagi itu indah, Mak. Betul. Jangan malu-malu, Mak. Berbagi pengalaman, Mak. Ya udahlah, Mak ya. Oke. Curhat dong Maknya, kelarin dulu aja ya kali ini ya, Mak ya. Iya. Gua ABCD Panglima Emak pamit. Gue Miss Anti, ciao. Karena koneksi juga sudah mulai jauh juga gitu, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.